Ya, jadi sekarang kita masuk ke dalam section review Bray, dan sekarang yang mau gue review itu ialah Asus RX 460 ROG Strix. Radeon RX 460 ini adalah salah satu VGA card yang masuk ke dalam kelas mainstream sampai dengan entry level pastinya. Karena emang target RX 460 bukanlah untuk preset grafik yang tinggi dengan FPS yang tinggi juga. Kenyamanan gameplay gua rasa adalah salah satu target utama dari si RX 460. Terlepas dari itu semua, Asus menghadirkan seri ROG Strix untuk RX 460 ini. Seperti biasa, nuansa eksklusif dihadirkan dalam versi ROG Strix. Cuma kali ini dalam bentuk yang sangat minimalis. Ya karena VGA card ini berukuran kecil pastinya. Di dalam paket penjualan dari VGA card ini, kita akan mendapatkan unit VGA cardnya udah pasti, ada CD driver, manual book seperti biasanya, dan tambahan stiker, juga kabel TIS dengan logo Asus ROG. Masih soal desain tampilan, RX 460 ROG Strix juga dilengkapi dengan fitur Aura, yaitu fitur RGB lighting yang dinamai oleh Asus. Sayangnya untuk RX 460 ROG Strix, LED hanya ada pada logo ROG-nya. Dan ukurannya itu sangat kecil banget. Bahkan pada tulisan Strix nggak terdapat LED sama sekali, sehingga nggak begitu kelihatan kalau posisi agak gelap seperti ini. VGA card ini menggunakan dua buah fan yang bernama Wingblade Fan, style yang mirip dengan versi Strix lainnya namun sedikit lebih kecil. Dari yang udah gue coba, fan ini terbilang nggak bising saat dijalankan pada speed 70%. Heat pipe yang digunakan pada VGA card ini menggunakan DirectCu 2. Akan tetapi pada RX 460 ini memiliki desain yang belum tertutup dengan bodi sehingga heat pipe terlihat menonjol dari luar. Gue pribadi nggak permasalahin itu karena terobati dengan suhu yang dihasilkan cukup memuaskan dari RX 460 ROG Strix ini. Jika kita bergeser sedikit, kita akan menemukan header 4 pin, yang dimana itu ialah fitur Asus Fan Connect. Fitur ini guna membantu kita untuk mengoptimalkan thermal performance dari VGA card ini dengan cara menyambungkan fan pada board dari VGA cardnya. Pada bagian output display, Asus kayaknya belum merubah apapun dari versi reference, meskipun board yang digunakan itu udah diubah. Yang kita dapatkan masih 3 buah output, yaitu DVI-D, HDMI, dan juga DisplayPort. Secara spesifikasi, VGA card ini dilengkapi dengan VRAM 4GB GDDR5. Ini menurut gue cukup sesuai dengan performance dari GPU-nya ketimbang yang versi 2GB. Ya kita tau lah kalau game zaman sekarang itu udah banyak banget yang memakan VRAM besar. Salah satunya ialah GTA 5. Untuk clock speed seperti biasa, Asus memberikan 3 profile, yaitu Silent Mode, Gaming Mode, dan juga OC Mode. Untuk pengaturan profile ini lo harus menginstal Asus GPU Tweak terlebih dahulu. Kalau nggak diinstal, clock speed yang berjalan ialah clock speed gaming mode. Perbedaan masing-masing clock speed sebenarnya berbeda tipis, akan tetapi itu cukup membantu kita untuk mengoverclock VGA card ini lebih jauh lagi. Untuk versi ROG Strix, RX 460 ini ditanamkan 1x6 pin power agar mempunyai ruang untuk mengoverclock lebih lagi. TDP dari VGA card ini tentu sedikit lebih besar daripada versi reference, sekitar 75 watt ke atas. Dari yang udah gue tes saat mengoverclocknya ke 1300 MHz, power draw VGA card ini memakan sekitar 81 sampai dengan 83 watt. Dan menurut gue itu masih cukup rendah. Kita bisa mengoverclock ini menggunakan tools dari AMD yang bernama Wattman. Atau kalau terlalu pusing ngeliat di Wattman, kita bisa menggunakan Asus GPU Tweak. Buat kalian yang mau OC, gue tetap menyarankan untuk berhati-hati dan teliti untuk overclocking. VGA card ini menurut gue ialah VGA card entry level masa depan, karena udah banyak memiliki fitur yang future proof. Salah satunya udah pasti seperti DirectX 12 dan juga Vulkan API. Meskipun AMD mengklaim kalau VGA card ini ditujukan untuk esport gaming, namun menurut gua VGA card ini masih sanggup untuk memainkan game terbaru dengan setting yang menyesuaikan. Bisa dilihat dari hasil benchmark 3D Mark x Spy DirectX 12. RX 460 ROG Strix ini sanggup mengimbangi dan bahkan melewati tipis GTX 950 saat posisi overclock. Dan gimana soal gaming performance-nya? Berikut ialah hasil tes benchmarknya. Sebenarnya GPU RX 460 ini masih sanggup lah buat mainin game-game kayak macam GTA 5 di resolusi Full HD dan settingan yang very high atau ultra. Tapi FPS ya maaf-maaf aja agak ngepas, kecuali
lu memainkan game e-sport. Kalau di game e-sport ini, ya ini udah kenceng pisan gitu, dan sampai beberapa tahun ke depan mungkin gua rasa ini masih sanggup, apalagi ini udah mensupport yang namanya Vulkan API. Dota sekarang udah ada DLC Vulkan API, dan mungkin prediksi gua ke depannya Dota 2 Vulkan API nggak bakalan jadi DLC lagi, tapi memang udah dijadiin engine tetapnya si Dota 2. Buat yang belum punya Vulkan API, VGA cardnya gimana? Nah, buat sekarang memang menurut gue pribadi ini masih terlalu overkill buat e-sport gitu, karena game-game e-sport itu cenderung enteng banget sih gitu, apalagi Dota 2 LOL apalagi itu enteng banget. Dan untuk di CSGO juga kan ini udah bisa lah di 200 fps gitu. Dan buat yang bilang kalau CSGO tuh lebih ke prosesor atau CPU bound bisa kita bilang, sebenarnya sih dari yang gua tes CSGO itu nggak segitu CPU boundnya sih daripada macam kayak GTA 5 gitu, yang memang membutuhkan core yang banyak dan membutuhkan hyperthreading yang lumayan oke. Kalau CSGO sih menurut gua masih ke GPU bound sih, masih imbang lah antara GPU sama CPU. Dari yang gua tes dari 750 Ti, D950 dan RX 460 ini juga, ya RX 460 ini cukup oke buat di CSGO gitu. Dan kalau misalkan lu ngelihat video gua yang di channel sebelah, kan gua menggunakan prosesor yang tinggi, itu udah mendapatkan FPS yang sama di rig gua ini yang cuman i5 4460 gitu. Jadi menurut gua CSGO itu bukan CPU bound. Jadi buat yang bilang membutuhkan prosesor yang tinggi untuk CSGO, gua rasa statement lu agak salah sih. Kecuali GTA 5 itu masih agak CPU bound gitu. Kalau misalkan gue pakai i3, gue pakai i5, itu agak beda karena GTA 5 itu membutuhkan quad core sebenarnya minimalnya. Sementara i3 itu masih dual core, cuman ada 4 thread aja. Sama kayak misalkan gue waktu itu gue sempet tes, gue pakai 860K yang 4 core, sama gue pakai game 4400 padahal udah DDR4 tapi masih patah-patah biarpun FPS-nya ya FPS mandek juga sih. Untuk FPS yang dihasilkan oleh game ini overall, ini bukan VGA card yang dipakai untuk setting-setting ultra. Jadi buat yang gila grafik, sorry, ini bukan pilihan yang tepat buat lo sepertinya. Dan ini lebih diarahkan kepada lo, para gamer-gamer yang mementingkan gameplay. Misalkan lo nyamannya main di 60, sesuaikan aja settingnya gitu. Main di medium apa main di low, yang penting main bisa 60 di game-game baru is okay. Dan buat lu yang main e-sport juga sama gitu. Main CSGO, gue nyamannya main CSGO FPS-nya 300 sih. Ya udah, setting jangan dimentokin semua rata kanan, AF kali 16, terus di very high semua atau di ultra semua main CSGO gitu. Ya rendah-rendahin dikit lah, pasti dapat 300 gitu. Dan untuk LOL sih, lu setting mentok kanan juga nggak masalah karena itu udah dapat FPS 300 plus. Dan untuk harga, nah biasanya banyak banget kalau gue review itu ya harganya berapa bang. Untuk harga dari Radeon RX 460 ini sih sebenarnya belum dijualnya di Indonesia, tapi gue terpaksa harus kasih harga bocorannya. Ini harganya sekitar di 2,4 sampai 2,5 juta. Dan menurut gue ini termasuk ke dalam RX 460 yang paling mahal. Nah, tapi menurut gue ini mahal yang berkualitas. Kalau misalkan sanggup di daily overclock di 1300, kalau gue rasa sih sanggup di daily overclock di 1300 MHz, itu bisa head to head atau bahkan ngelebihin tipis GTX 950. Jadi gue rasa ya ini mahal, tapi mahal berkualitas lah gitu. Oke, itulah dia review gue mengenai Asus RX 460 ROG Strix. Lu bisa komentar di bawah untuk kasih pendapat lo mengenai, aduh ini kok jadi kayak di sana ya. Nah, itulah review gue soal Asus RX 460 ROG Strix. Lu boleh komentar di bawah untuk kasih pendapat soal VGA card ini, atau kasih saran ke gua, bang kayaknya ke depan reviewnya mendingan modelnya kayak begini. Ya pokoknya kasih saran kayak gitulah, entah soal kontennya, entah soal produk yang gua review. Lu silakan komentar di bawah, gue pasti terima kritik dan masukannya semua. Oke, jangan lupa di like, di share juga ke semua sosmed kalian kalau misalkan review ini berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Gue Subki dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye bye.